Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelas 1 SD IT Anur, ada kelas Abu Bakar Rashidik, ada kelas Umar bin Khattab, ada kelas Usman bin Affan, dan ada kelas Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Oke teman-teman, bagaimana nih puasanya? Siapa yang hari ini berpuasa? Coba tunjukkan tangannya. Oke, alhamdulillah semuanya berpuasa. Dan siapa yang sholatnya sudah bisa 5 waktu? Tunjukkan tangannya. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya alhamdulillah sudah bisa ya melaksanakan puasa dan sholat 5 waktunya ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan ya sehingga bisa melaksanakan puasanya dengan baik. Alhamdulillah bertemu kembali sama Pak Yana di sini ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang tema rumahku, tema sekolahku, dan hari ini kita akan belajar tema yang baru teman-teman, yaitu tema peristiwa alam ya. Subtemanya adalah tentang musim kemarau dan musim hujan ya. Oke teman-teman, kita akan belajar HD 3.11 ya, yaitu mencermati puisi atau syair lagu anak yang bertujuan untuk kesenangan ya. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah teman-teman dapat mengetahui informasi tentang musim kemarau dan musim hujan, dan kedua adalah teman-teman mengetahui informasi tentang puisi ya. Untuk siswa kelas 1 hari ini kita akan belajar tentang membaca puisi dulu saja ya. Baik teman-teman, supaya kita semangat belajarnya hari ini, kita bernyanyi dulu ya lagunya Tik-Tik Bunyi Hujan. Pasti teman-teman sudah pernah ya waktu TK mungkin ya sudah pernah mengetahui lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon di kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi, saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi, tidak seorang berani lalu. Oke teman-teman, itulah lagunya ya. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan teman-teman sebelum kita belajar? Tentu saja kita berdoa ya. Yuk, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, marilah kita simak materinya berikut ini. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkerlip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Pada musim kemarau kita harus pandai menghemat penggunaan air. Sedangkan pada musim hujan kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh dengan subur. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Pada musim hujan ini kita harus bisa menjaga kondisi tubuh supaya tidak terkena flu akibat kedinginan. Makanlah yang bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang puisi teman-teman. Apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang terikat unsur-unsurnya, yaitu irama, rima, baris, dan bait. Puisi merupakan bentuk ekspresi diri yang mengungkapkan kesenangan,
kesedihan, keresahan, kritik, pengalaman, imajinasi, maupun nasihat. Puisi bisa juga merupakan ungkapan emosi dan pengalaman panca indera seseorang terhadap lingkungannya. Nah, berikut ini adalah contoh salah satu puisi. Bila kemarau datang, karya Raihandi. Bila kemarau datang, semua bayang memeluk alam. Kering kerontang di sini, di sana. Pohon di ladang menjerit pilu. Bila kemarau datang, makhluk menghamba setetes air. Leher kering menampung dahaga. Debu terbang bermain angin. Bila kemarau datang, sawah dan sungai sekarat. Air seakan menjadi tumpukan emas. Air seakan tumpukan harta karun. Bila kemarau datang, ranting-ranting menjadi saksi bahwa air tidak pernah lagi menyentuh bumi. Enggan mungkin karena dosa yang menggunung. Nah, sekarang kita cermati puisi yang kita simak ya teman-teman. Setiap puisi biasanya mempunyai judul. Dan judul puisi yang barusan kita simak yaitu apa teman-teman judulnya? Ya, judulnya adalah Bila Kemarau Datang. Dan pengarang atau penulisnya adalah Raihandi. Setiap puisi mempunyai bait-bait yang berbeda. Untuk puisi Bila Kemarau Datang yang ini mempunyai 4 bait. Bait pertama dimulai dari kalimat bila kemarau datang sampai dengan kalimat pohon di ladang menjerit pilu. Bait kedua dimulai dari kalimat bila kemarau datang sampai dengan kalimat debu terbang bermain angin. Bait ketiga dimulai dari kalimat bila kemarau datang sampai dengan kalimat air seakan tumpukan harta karun. Bait keempat dimulai dari kalimat bila kemarau datang sampai dengan kalimat enggan mungkin karena dosa menggunung. Teman-teman, setiap bait mempunyai baris dan pada puisi ini masing-masing baitnya mempunyai 4 baris kalimat. Nah, teman-teman, setiap puisi menceritakan pengalaman tertentu. Dan pada puisi ini menceritakan bagaimana kondisi saat terjadi musim kemarau. Menurut teman-teman, apakah puisi ini termasuk puisi yang menceritakan suasana senang atau kesenangan, atau malah sebaliknya menceritakan suasana sedih atau kesedihan? Nah, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Ini jenisnya termasuk puisi yang menceritakan kesenangan atau puisi yang menceritakan kesedihan. Oh iya teman-teman, ketika kita membaca puisi, membacanya tidak sama ya seperti waktu kita membaca teks buku cerita ya, atau buku pelajaran yang kita pelajari ya. Nah, ketika membaca puisi ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, berikut ini hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita membaca puisi. Yang pertama adalah ketepatan ekspresi atau penjiwaan puisi serta mimik wajah atau gerak wajah. Yang kedua adalah kinesik ya, yaitu gerak anggota tubuh kita. Yang ketiga artikulasi atau pengucapan kata-katanya yang kita ucapkan itu harus jelas. Yang keempat adalah timbre atau warna bunyi suara yang kita miliki ya, warna suaranya seperti apa. Berikutnya adalah irama puisi, yaitu panjang pendeknya atau keras lembutnya serta tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan. Yang keenam adalah intonasi atau penekanan nada tinggi atau rendah. Intonasi tinggi biasanya digunakan untuk mengungkapkan ekspresi marah, takjub, senang, dan lain sebagainya.
Sedangkan intonasi rendah biasanya untuk mengungkapkan ekspresi sedih, ragu, putus asa, pasrah, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah teman-teman untuk materi video pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun manfaatnya ya saat kita membaca puisi itu, satu, melatih pernapasan kita. Ya, yang kedua adalah melatih emosi ya atau ekspresi kita ya dalam membaca puisi ya. Oke, sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan lembar kerja yang tentang puisi ini. Yang lembar kerjanya sudah pernah diberikan saat breakthrough. Ya, apabila sudah selesai, silakan difotokan, dikirimkan ke guru bahasa Indonesianya masing-masing ya, ke Pak Yana sama Bu Harni ya. Oke, sampai bertemu kembali ya di pembelajaran selanjutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.